Lies. But you gotta make it cause you gotta preach it, that's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alif Amapi dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi dari Modo mengenai IPv6. Nah, pertama-tama, apa itu IPv6? IPv6 addressing atau singkatan dari Internet Protocol versi 6 adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. IPv6 mempunyai panjang bit sekitar 128, jauh lebih besar dari IP4 IP4 yang hanya 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undecillion alamat dalam kurung 2/128. Lalu apa perbedaan IP6 dan IPv4? Pertama-tama, IPv4 diluncurkan lebih pertama dari IPv6 pada tahun 1981. Lalu IPv6 diluncurkan pada tahun 1998. Nah, IPv4 mempunyai 32 bit dan IPv6 mempunyai 128 bit, lebih besar dari IPv4 sendiri. Lalu total dari IPv4 itu 43 miliar. Lalu untuk IPv6 totalnya itu 7,9 dikali 10 pangkat 28 alamat. IPv4 menggunakan alamat yang terus menerus dipakai, ya, reuse dan juga mask. Nah, untuk IPv6 itu mempunyai alamat yang unik di setiap masing-masing device, ya. Lalu untuk notasi dari IPv4 itu menggunakan 192.168.5.18 atau yang sering kita sebut numeric dot decimal. Lalu untuk IPv6 itu menggunakan notation alphanumeric hexadecimal. Nah, yang contohnya itu 50B2.6400.000.000. Nah, itu untuk yang alphanumerik. Lalu konfigurasi dari IPv4 itu menggunakan konfigurasi DHCP atau manual konfigurasi, sedangkan IPv6 menggunakan konfigurasi yang otomatis. Nah, jadi IPv6 itu sudah support konfigurasinya yang auto, ya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari IPv6, tipe jaringannya. Yang pertama adalah link lokal. Fungsi dari link lokal itu menghubungkan komunikasi antar perangkat dalam satu lokal area network, link lokal. Nah, ini fungsi dari link lokal, ya. Lalu range dari link lokal IPv6 itu diawali dengan FE 80.10. Lalu yang kedua ada global uniqueness atau jaringan publik atau alamat publik. Alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet diawali dengan 2/3. Contohnya 2000 2 titik lalu /3, ya. Lalu ada unique lokal. Nah, untuk unique lokal itu adalah perbedaan dari lawan dari global uniqueness seperti private, ya, alamat private. Jadi unique lokal itu adalah alamat private dari IPv6 diawali dengan FC atau FD. Ini contohnya. Nah, lalu jadi IPv6 itu mempunyai cara untuk disederhanakan. Nah, ini adalah cara untuk menyederhanakan IPv6. Yang awalnya itu banyak diisi oleh 0, kita sederhanakan dengan menghilangkan 0 di depannya, hapus angka 0 yang ada di depan. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, yang awalnya itu 2002 DB68 8 di sini, ya. 08AB 56CA 0023 40400003A, ya. Kita sederhanakan dengan menghapus 0 yang di awal. Misalkan ini 08AB, kita hapus 0 jadi 8AB. Lalu 0023 hapus jadi 23. Lalu yang 0 ini 2 ini dikarenakan kita hanya kita perlu hapus yang 3-nya saja. Nanti yang akhirnya itu kita simpan jadi 00, lalu yang 00A jadi A. Nah, ini adalah cara menyederhanakan dengan menghapus angka 0 yang di depan. Lalu ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan simbol titik 2 jika ada 0 berturut-turut.
sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak nol yang ada. Yang ini yang tadinya di contoh pertama itu kita melihat ada 02 di sini ya, sebelum A itu ada 02. Nah di contoh yang kedua itu dihapus nolnya dan digantikan jadi titik 2. Nah digantikan jadi titik 2, jadi 0 titik 2 dan 0 ini dihapus, jadi tinggal 23 titik 2 titik 2 A. Nah seperti itu. Lalu ini adalah cara penulisan pada IPv6 yang benar. Ini yang benar, nah ini yang salah. Jadi di setiap IPv6 itu tidak boleh ada 2 titik yang digunakan untuk menghapus 0 berturut-turut. Jadi hanya perlu 1 saja. Nah ini contoh yang salah, itu menggunakan 2 ini ya, menggunakan simbol titik 2-nya ada 2. 1, 2. Nah, seharusnya kita pilih mana yang mau dikasih titik 2 tambahan. Misalkan yang pertama, kita tinggal tambahkan yang pertama, dan yang kedua itu kita tidak boleh memakainya lagi. Jadi 0 aja, 0 titik 2 0 seperti saja. Jadi jika ada 0 berturut-turut di huruf depan atau belakang, tidak bisa di compression keduanya, harus memilih salah satu dari ininya, IPv6-nya ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, di sini ada beberapa contoh IPv6 yang belum disederhanakan. Di sini saya akan mencoba untuk menyederhanakan satu saja. Saya akan mencoba yang ini, FE80 ya. Nah, kita lihat dulu dari FE80. Apakah di FE80 ada 0 di pertamanya? Kalau tidak ada, kita kebawahkan saja. Tim ini masih sama. Yang 0 DB8 dikarenakan ada 0 di awal, kita coret langsung ini jadi DB8 ya. Ini 1 DB8 atau kita coret aja, ini tinggal kita coret 0-nya aja. FE80 DB8. Nah ini ada 0, kita coret aja 0-nya. Coret. Jadi FE80 DB823. Nah, ini sudah. Lalu yang selanjutnya ada 000000. Kalian bebas ingin dicoret 3 atau dijadikan titik 2. Kalian bebas ya, bisa gunakan yang coret 3 ini atau di titik 2. Nah, kalau ingin di titik 2 tidak apa-apa. Kalian tinggal ini coret saja, hapus jadi titik 2. Nah, ya, jadi ada titik 2 double ya. Nah, lalu ini nih 01 AC, kita hapus 0-nya. Ini tidak ada, ini masih sama. Nah, ini kita hapus 03. Nah, jadi kalau kita sudah sederhanakan, nantinya jadi seperti ini. FE80 DB823 titik 1 AC C062 D. Nah, ini setelah kita sederhanakan ya. Nah, oke, selanjutnya ada exercise address uncompression atau belum sederhanakan. Kita akan menyederhanakan dulu ya. Nah, jadi nantinya seperti ini. Bukan disederhanakan, tapi dikembalikan sederhanakan, tapi dikembalikan seperti awal lagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 oktet. Kita akan ubah menjadi 8 oktet lagi seperti awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 oktet. Berarti ada 2 oktet yang diubah jadi titik-titik ini ya. Jadi kita akan ubah jadi 8. Nah, kita ketik saja. Ini sudah ada ya, FE80. Lalu kita ketik aja yang ini kan 00. Nah, ini nih. Titik 2. Kita ubah jadi 00. 1, 2, 3, 4. Titik 2 lagi, spasi. 1, 2, 3, 4. 0 lagi. 0, 0, 0, 0. Oke, titik 2. 1, 2, 3, 4. Titik 2. 02, 02. 02, 02. Oke. B3FF. B3FF. A itu pasti 0002 00A. Nah, lalu titik lagi 23 0023.
kita hitung di sini ya. Nah, kita dulu ada berapa oktet. Tadi yang hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti yang bawah. Nah, jadi yang bawah itu adalah versi hasil jadinya. Nah, sekarang sini sudah jadi ada 2. Kita akan kasih penanda ya kalau ini sudah beres. Kita ubah jadi warnanya, jadi warna apa ya? Coba jadi warna ini aja, warna kuning. Nah, ini sudah kita ubah jadi seperti awal lagi ya. Nah, karena ini yang selanjutnya ini juga sama. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ini ada 2 ya, ada 2 sama. Kita ubah jadi 8 lagi. Yang ini ya, diubah 8 lagi. Yang pertama dulu yang ini, yang bawah, yang atas dulu. 2001 titik, kan ini db8 berarti kita tinggal tambah saja 0 db8 titik ini, dan titik 2 kali berarti 1, 2, 3, 4. Saya hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3, berarti tinggal 5 lagi. Nah, kenapa butuh 5 lagi padahal cuma segini? Saya tinggal tambah aja 0. Kalau kalian misalkan kenapa harus tambah lagi, kenapa harus masih 5 tapi angkanya cuma segini, kalian tinggal tambah 0 aja ya. Itu 2 3, 4. Ini ada 4, tambah lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 lagi ya untuk 0. Terakhir tambah 1, 0, 0, 1. Nah, tinggal sekarang hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah 8, berarti sudah diinkompresi lagi, sudah di uncompression. Nah, ini sudah kita kasih tanda lagi ya. Nah, sekarang lanjut yang bawahnya, 2001 titik ya, tambah 0 untuk db8 0 db8 tambah lagi ini ada 0 ya, ada 0, berarti ya tambah 3 0-nya, 1, 2, 3, tambah yang 0 atas 4 titik 2 ABC ABCD. Oke, langsung ini titiknya ada 2 nih, kita titik tambah 0, 1, 2, 3, 4 titik 1, 2, 3, 4 titik, yang 2 masukin 0, 0, 0, 2. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saya 7. Jadi kita tambah lagi aja 0. 1, 2, 3, 4. Nah, tambah kita hitung ya kalau sudah tambah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini sudah selesai. Jadi seperti ini cara untuk mengkompresi exercise address atau yang tadi itu IPv6 ya, ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada prefix. Di IPv4 0 sampai 32 itu ada prefixnya ya. Jadi 32 itu IPv4 itu menggunakan 4 oktet ya, menggunakan 4 oktet. Nah, di setiap oktetnya itu satu oktet itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Nah, 8 bit dikali 4 nanti hasilnya jadi 32. Jadi 4 oktet sama dengan 32 bit atau 32 bukan 32 bit. Prefix 32 sama dengan 4 oktet dan 4 oktet sama dengan 8 kali 4 ya.
ini 32. Nah, IPv4 itu menggunakan network 192.168.1. Jadi jika kalian ingin mengubah network itu tidak bisa. Yang bisa kalian ubah itu hanya ini, satu yang dekat dengan 124. Jadi yang tidak bisa diubah itu adalah network itu 192.168.1 yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu adalah 1/24, itu bisa diubah. Jadi menggunakan ini, nah, menggunakan setengah. Jadi 192.168.1 itu menggunakan ini, yang setengah, ya, setengah dari oktet prefix 32. Sama seperti IPv4, IPv6 juga mempunyai prefixnya. Nah, prefixnya itu 128, beda dengan IPv4 yang hanya 32. 128 itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. 2 kali lebih banyak dari IPv4. Satu oktetnya itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bit. Satu oktet mempunyai 16 bit, ya. Dan setiap oktet itu kan punya 16 bit. Maka hasil dari semuanya itu pasti 128. Nah, di bawah juga ada networknya seperti 2001 DB8 9876 54 32 21 A1. Nah, kalian bisa mengubah dari networknya, bisa diubah, ya. Sama juga boleh, tapi kalau kalian ingin sama, ya, misalkan ini sama nih, kan ini dua-duanya sama, pertengahannya sama. Tapi kalau ingin sama, harus ada satu yang diubah. Biasanya yang suka diubah itu adalah yang akhir, ini kan sama, tapi yang beda kan pasti ya kelihatan nih, A1 dan A2 itu beda. Dikarenakan jika kalian ingin menggunakan network yang sama pada prefix IP6, harus ada yang dibedakan, biasanya yang terakhir atau harus yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti IPv4, IPv6 juga itu menggunakan setengah dari oktatnya, ya, untuk networknya. Nah, ini berarti di sini setengah itu 3, ya, 4. Nah, di sini setengah dari ininya, ya, seperti ini. Jadi seperti itu, ya. Nah, oke, sekian dari pembahasan tentang IPv6, ya, tentang cara penyederhanakannya, uncompressionnya, dan contoh cara pengerjaannya, dan juga prefixnya. Sekarang kita akan lanjut masuk ke implementasi Cisco paketnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Cisco paketnya. Pertama-tama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu router dan PC-nya agar saling terhubung. Caranya sama seperti saat memasukkan IP address pada IP4, ya. Nino enable connect, lalu yang G0 terlebih dahulu untuk ke PC, ya. PC dulu. Enter. Nah, di sini tidak langsung IP address tapi IPv6. Nah, IPv6 address masukkan yang ini. 2001 titik db6 db8 titik 10/64. Bentar. Maaf guys, tadi ada yang salah di sini. Kita tambahkan 2 kali. Nah, kalau sudah, kita bentar. Kalau di sini, ya. Sini sudah 10, kita masukkan titik 2 kali, lalu 1. Nah, enter. Sebentar. Ada yang salah. Mohon maaf guys, tadi itu bukan 1. Nah, ini masalah seru, ya, makanya saya salah. Harusnya 1, ya. Nah, ini seperti itu, harusnya 1. Nah,
tinggal no sh. Oke, kalau sudah yang router yang ini P1 ya, kita enter. Lalu kita ini paste saja ya, paste aja karena tadi sudah ada paste. Ini udah oke. Kita tambah dulu bentar, ini kita tambah .2 enter. IP address ya, IP address nya enter dulu ya, udah ya. Belum tadi, belum int ya, int untuk yang ke router ini baru masukin IP P6 IP P6 address enter no sh. Nah kalau udah kita lanjut ke router yang ini, no enable konfigurasi terminal, lalu int get no IPv6 address yang tadi kita salin, paste, kita ganti jadi 2 ya. Enter. Lalu kita masak. Nah udah hijau. Lalu yang ke bagian PC ya, yang itu dia 1 enter IPv6 address, kita paste 20 ya, 20. Oke, kita paste di 20, tambahin aja enter no sh. Nah udah hijau. Lanjut yang gigabyte 02 ya, gigabyte 02 nya int get02 enter IPv6 address, masukkan ini yang 24, kita paste lagi yang tadi bekas tadi, ganti jadi 4 tambah 1 enter. Nah langsung no shot biar hijau. Kalau udah kita pindah ke yang keduanya, yang PC yang ini selanjutnya, kecil aja biar kelihatan nanti di sini. Ini no enter, lalu masuk ke connect, masukkan int g01 g0 terlebih dahulu, g00, masukkan IPv6 yang ini 24.22, kita paste dulu yang tadi bekas tadi 4.2, ini ke 2. Nah langsung shutdown, kita langsung int yang ke bawah, yang G1 G0/1 enter, masukkan IPv6 nya yang ini yang 30, kita paste ada yang tadi 30 enter. Nah oke, kalau udah kita masukkan IP address-nya ke PC ya, pindahin ke PC sekarang. Kalau yang IPv4 itu yang di atas ya, kalau IPv6 itu yang bawah ini, kita masukin, kita ganti jadi ini tuh jadi 10. Oh jatuhnya yang tadi yang di atas, ini jadi 10. Ini 64-nya kita hapus, yang ini tambahnya 64-nya, kalau yang ini baru kita hapus. Sebentar, ini 64 di sini, kita copy, kita copy 1. Nah udah, kita
PC yang ini sekarang, paste, ganti jadi 20, ininya 64. Jadi dipisah ya, yang slash 64 itu dipisah di sini. Buat di 1 enter. Kalau udah enter ya enter, lalu ke sini sama di 30 ini ya, ini 64, 30, ini 1. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi IPv6 menggunakan statis ya, routing statis. Pertama kita masuk ke dalam routernya, lalu enter enable conft. Nah, ketik IPv6 unicast routing, atau kita masuk ke global ya, masuk ke global. Enter, langsung masuk masukkan IPv6 rootnya, IPv6 rootnya paste. Nah, di router pertama ya, kita akan menghubungkan PC10 ke PC yang lain lewat kabel ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita akan menghubungkan yang 20 dulu, lebih dahulu 20 ya, 20 lewat jalur 23.2.22, enter. Lalu yang ini tuh 24 lewat jalur 232 ya, enter. Lalu yang terakhir yang 30, enter. Nah, kalau sudah, kita langsung ke yang PC keduanya, sama ya, kita aktifin semuanya statis. IPv6 ini setting, kita paste yang tadi, itu 10 ya, ini 10 pakai jalur yang ini ya, jalur yang ini, enter. Lalu yang 30, untuk yang 30 kita memakai jalur yang 242, enter. Nah, kalau udah, kita ke router yang terakhir yang 30, IPv6, masukkan IPv6, lalu unicast routing, enter. Masukkan tadi, kita paste aja nih seperti ini ya. Kalau kalian ingin mengetik IPv6 root seperti ini ya, 2001.db8.30, masukkan yang jalurnya ya, jalurnya. Nah, di yang ke-30 ini kita masukkan yang pertama itu 20, lalu kabelnya itu rata 24.1 ya, rata. Lalu yang keduanya 23, dan yang terakhir 10, enter. Nah, kalau sudah, kita akan coba kirim pesan dari sini ke sini, successful. Terus yang ini ke sini, lalu balik lagi, yang ini ke sini, successful. Nah, ini ke sini, oke, ini ke sini, dan ini ke sini. Ya, hasilnya successful semua. Berarti konfigurasi statisnya sudah berhasil untuk di IPv6. Selanjutnya kita akan coba yang dynamicnya ya. Bentar, saya akan siapkan terlebih dahulu topologinya. Lalu kita akan coba konfigurasi OSPF ya, dynamic. Pertama-tama kita masuk ke router pertama, lalu enable conft. Nah, di sini seperti biasa masukkan IPv6 unicast routing ya, unicast routing, enter. Lalu IPv6 router OSPF, nah, enter.
OSPF 1. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini. OSPF v3 process 1 could not pick a router ID. Please configure manually. Artinya kita akan masukkan router ID secara manual. Kita tinggal ketik row atau lalu router ID. Masukkan ID-nya itu 10.10.10.1. Nah, kenapa 10.10.10? Ini tuh bukan IP address, melainkan identitas dari router ID ya. Enter. Kalau udah masukkan kabelnya ya, kabel gigabyte-nya. Yang pertama untuk ke PC itu INTG00, enter, lalu IPv6 OSPF 1 area 0, enter. Kalau udah langsung ke yang G01, enter. Terus ke router yang selanjutnya sama ya, konfigurasinya semuanya juga sama. Enable connect, lalu IPv6 unicast routing, IPv6 router OSPF 2, langsung masukin router ID-nya 2, enter. INTG0 dulu, masukkan IPv6 OSPF 2 area 0, enter, lalu INTG01, dan lalu INTG0 yang kedua 2. Oke, langsung kita ke router yang terakhir, yang ketiga. Enable connect, lalu IPv6 router bukan router, ternyata unicast dulu ya, unicast IPv6 lalu router OSPF 3. Langsung masukin masukin router ID-nya 10.10.10.3 karena router ketiga ya. INTG00 dulu, masukin IPv6 OSPF 3 area wajib 0 atau bebas lah mau 1 atau 2 juga ya. Langsung ke yang satunya, G01 nya. Nah, ini sudah ya, kita sudah konfigurasinya. Kita akan coba kirim dari sini ke sini. Successful. Nah, itu tandanya konfigurasi OSPF sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba yang Dynamic IGRP. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi yang terakhir, yaitu IGRP. Pertama-tama masuk ke dalam router, ke CLI, lalu enable connect. Nah, di sini seperti biasa masukkan IP unicast routing, enter. Nah, lalu IPv6 router, nah, lalu masukkan IGRP 1, enter. Setelah masukkan yang ini, kita masukkan IGRP, lalu ketik router ID ya, router ID-nya sama seperti yang router ID OSPF 10.10.1 ya, untuk yang pertama di 1, enter. Nah, di IGRP kalau kita sudah memasukkan router ID, jangan lupa untuk no shutdown agar langsung terhubung ya. Nah, kalau sudah seperti biasa, masukkan kabel gigabyte-nya INTG00 pertama ya, masukkan IPv6 IGRP 1, enter, lalu yang 1. Oke, nah kalau udah kita lanjut ke yang kedua. Enable lalu
IPP, unicase, IP, router, IGRP, IGRP 1 ya. Bentar. IP salah. Mohon maaf. IPP 6 IGRP. Nah, mohon maaf, salah. Nah, langsung kita tambahkan IGRP router ID 10.10.10.10.2 enter, lalu no shutdown INTG 00 IPP 6 IGRP 1 enter. Oke, sudah terhubung ya. Kalau udah ada notifikasi berarti sudah terhubung. TG01 TG02. Oke, langsung ke yang terakhir, router 3 sama. Jadi kalau kita sudah tahu cara mengonfigurasinya, kita hanya tinggal copy, paste, masukin IP, tinggal ganti yang harus diganti, tinggal gitu saja kalau sudah bisa ya. Jadi nggak harus ngetik lama-lama, tinggal paste aja ya. IPP 6 ini test routing IPP 6 router IGRP 1 IGRP router ID 10.10.10.10.3 NAT SA INTG 00 titik IPP 6 IGRP 1 sudah terhubung 1 INTG 01. Oke, sudah ya. Kita akan coba. Kalau sudah, kita akan langsung cek aja ke sini. Nah, successful. Tandanya kalau kita kirim ke sini pasti successful. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasi dari IGRP. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengonfigurasi IPv6 jadi sederhana, menambahkan konfigurasi pada Cisco, menambahkan IGRP dan OSPF, dan juga menambahkan konfigurasi statis. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam cara penyampaian saya. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.